saya, tidak akan menimpa saya. Nah, itu jenis mimpi kedua. Meskipun ini mimpi bagus atau tidak bagus, tiap orang pasti punya persepsi beda-beda. Seperti kalau bapak-bapak mimpi jadi pengantin, ini mimpi bagus atau jelek? Wah, kalau diceritakan istrinya, wah ini mimpi jelek, kamu harus segera meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi kata suaminya, wah ini cakep, ini nggak akan meludah. Akhirnya tengkar gara-gara mimpi. Baik, nah yang ketiga, tidak ada hubungannya nomor pertama, tidak ada hubungannya dengan nomor kedua, yang itu disebut ahlam. Ahlam itu mimpi yang lebih didominasi oleh memori yang ada di otak, sering disebut dengan bunga tidur. Siang-siang makan bakso, nanti malam akhirnya mimpi makan bakso. Siang hari ikut reunian SMA, ternyata nanti malam ketemu itu si Eneng yang teman SMA karena punya hubungan spesialis masa lalu. Nah, itu mimpi yang ketiga, tidak ada hubungannya dengan pertama dan kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan mimpi basah? Bagus atau jelek atau nomor ketiga? Ternyata nomor kedua, jelek. Di kitab Subulus Salam, Imam Son'ani menyebut mimpi basah min tala'u bisyaiton, itu perbuatan setan, main-mainnya setan. Maka para nabi dan istri nabi dijaga oleh Allah seumur hidup, mereka tidak pernah mengenal mimpi basah. Jadi mimpi basah tidak bagus. Apalagi kalau mimpi basahnya tiap hari tertentu. Menurut kita yang biasa meruqyah dulu, ini ada indikasi orang ini dicintai oleh jin. Ada beberapa orang yang hari-hari tertentu tidak mau tidur dengan istrinya, dia maunya tidur sendiri. Begitu tidur akhirnya mimpi basah. Berarti ada indikasi dia ada jin yang jatuh cinta kepada orang ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan mimpi ketemu orang meninggal dunia? Mungkin tidak, mungkin. Inilah yang dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa roh orang yang hidup bisa saja bertemu dengan roh orang yang mati, tapi pertemuan itu lewat mimpi. Seperti satu riwayat, ketika seorang terbangun karena mimpi ketemu Qais temannya, temanku, aku namanya Qais, aku sudah mati syahid, baju besiku dicuri oleh seseorang dan sekarang disembunyikan di kandang kuda. Tolong ambil, berikan kepada ahli warisku. Begitu bangun, orang ini segera bertanya kepada Umar bin Khattab. Umar menyarankan laksanakan mimpi itu. Betul, begitu dia pergi ke kandang kuda, dalam mimpi itu dia melihat TKP, kemudian menemukan besi dan diberikan kepada ahli warisnya. Jadi mimpi ketemu orang meninggal kemungkinan ada. Ya bisa saja ketika ibu meninggal, putrinya nanti malam tiba-tiba bermimpi setelah ibunya dikubur. Kemudian ibunya berpesan, manggil-manggil, "Neng," kata si ibu, "itu kalung di leher ibu kenapa belum dicopot?" Dilaksanakan tidak? Ya silakan dibongkar. Kalau betul kalung itu belum dilepas, silakan diambil, jadikan sebagai harta waris. Nah, ini contoh mimpi ketemu orang meninggal dunia. Bagaimana mimpi dengan ketemu Rasulullah SAW? Mungkin di banyak kitab hadis termasuk Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani."
mimpi bertemu dengan aku, berarti dia benar-benar bertemu dengan aku. Cuma siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, adabnya mimpi ini bukan konsumsi publik, tidak usah dicerita-ceritakan. Dan kalau ada orang mengaku-ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi, perlu dicek fisik beliau sebagaimana yang tercantum atau dikumpulkan riwayatnya oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Misalnya, Bapak melihat Rasulullah, iya. Rambut beliau bagaimana? Ubanan semuanya. Oh, berarti jelas bohong. Karena Anas bin Malik menyampaikan uban Rasulullah tidak lebih dari 20. Nanti silakan cek hidungnya bagaimana, dahinya, dadanya, dan lain sebagainya. Kalau cocok dengan yang ada dalam riwayat itu, berarti benar. Nah, berkenaan dengan mimpi, terakhir, mimpi tidak boleh dijadikan dasar syariat untuk menentukan halal dan haram, untuk menyampaikan ini ada amalan-amalan baru, informasi dari Rasulullah. Karena kaidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ar-ru'ya as-solihatu haqqun wal firasatu lil mu'mini haqqun ghaira annaha laisat masdaron litashri'. Mimpi dan firasat diakui dalam Islam, tapi tidak boleh dijadikan dasar bagi syariat, karena syariat sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan. Tapi kan bapak-bapak sering mendengar ada di YouTube, saya tadi malam ketemu Rasulullah, Rasulullah memberikan amalan, baca sholawat yang ini bunyinya sekian ratus kali, dijamin dompetnya tidak pernah akan kosong. Sholawat ini kalau dibaca sekian ratus kali setiap malam sampai istiqomah, sampai meninggal dunia, maka begitu ketemu munkar dan nakir akan didampingi oleh Rasulullah sehingga bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak benar, karena mimpi tidak bisa dijadikan sebagai sumber syariat. Masya Allah, mukadimah sudah lama. Baik, kita langsung masuk bab adzan. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani qala babul adzan an Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih sallallahu alaihi wasallam qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakarul adzana bi tarbi'it takbir bi ghairi tarji wal iqamata furada illa qad qamati shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya haq al hadits akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa zada Ahmadu fi akhiri qissati qauli Bilal fi adhanil fajri as-salatu khairum minan naum. Ya, silakan Pak Suparna. 144 tadi. Iya, 144. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman, beliau berkata, saya dikunjungi oleh seorang laki-laki ketika saya sedang tidur. Dia berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lalu dia menyebutkan azan dengan takbir 4 kali tanpa tarjih, dan iqomah diucapkan sekali-sekali kecuali qad qamatis shalah, artinya salat akan didirikan. Perawi berkata, pada harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar. Nah, langsung 145 dari Abu Mahdurah. Ahmad menambahkan, di akhir hadis tersebut kisah ucapan Bilal pada azan fajar
as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang 145-nya. 145. Ya. Dari Abu Mahdzurah. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan azan kepadanya, lalu dia menyebutkan tarji di dalamnya. Ya, tarji. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan antara adzan versi Bilal yang ada di kota Madinah dan adzan versi Abu Mahdzurah sebagai muadzin di kota Mekah. Yang Abu Mahdzurah ada tarji, tadi kalimat terakhir. Tarji itu apa? Pengulangan kalimat syahadat. Baik. Contohnya begini. Taruhlah saya Abu Mahdzurah, posisi kita sekarang sedang di Mekah. Maka adzannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah azan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Mahdzurah sebagai muadzin di kota Mekah. Yang di Madinah yang mengumandangkan adalah Bilal, adzannya seperti yang kita dengar setiap hari. Nah, versi Abu Mahdzurah kelihatannya kurang populer. Kalau bapak-bapak mau mempraktekkan silahkan. Abu Mahdzurah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lompati 147. An Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udunaihi. Baik, silakan. Saya dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah berkata, saya melihat Bilal mengumandangkan azan dan saya memperhatikan mulutnya ke sana dan kemari, sementara kedua jarinya di kedua telinganya. Baik, inilah Bilal ketika mengumandangkan adzan, jari ada di telinga. Pertanyaannya, apa hikmah? Kenapa Bilal meletakkan jari di telinga? Kata Imam Son'ani, satu, untuk membantu tenaga, membantu kita untuk mengeluarkan suara sehingga suara keluar dengan maksimal. Gambaran mudahnya begini. Ketika bapak-bapak melihat MTQ, ketika qori sedang membawakan nada bayati suri atau ros alan nawa atau jawabul jawab atau membawakan jiharkah. Kok tahu ya, saya dulu malah melintang Pak di dunia MTQ, jadi tahu. Nah, suaranya kan meninggi, meliuk-liuk, belak-belok. Biasanya qori akan menambahkan variasi, yang variasi ini tidak dimiliki oleh peserta lain. Nah, biasanya kita akan meletakkan tangan di telinga. Untuk apa? Membantu keyakinan bahwa suara melengking ini betul-betul bisa saya lampaui dengan baik. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk fasilitas bagi orang yang tuli. Jadi orang yang tuli kalau melihat ada Bilal berdiri, telinganya ada di telinga, tangannya ada di telinga, berarti orang tuli akan tahu, oh berarti sudah masuk waktu sholat. Karena orang tuli tidak
dengar, perlu ada fasilitas dengan cara meletakkan tangan di telinga sambil berdiri. Kalau itu terjadi berarti Bilal sedang mengumandangkan adzan. Baik. Kemudian kita lompati lagi 149 biar cepat. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin, rawahu Muslimun. Saya dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, saya telah sholat 2 hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekali atau 2 kali tanpa azan dan iqamah. Ya, pengakuan dari Jabir bin Samurah, tidak sekali 2 kali, berarti berkali-kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada adzan, karena adzan hanya kaitannya dengan sholat 5 waktu. Berarti sholat istisqa tidak ada adzan, termasuk sholat-sholat yang lain. Nah sekarang adzan kapan disyariatkan untuk dikumandangkan? Yang pertama tentu idza hadarati sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu sholat sudah masuk maka kumandangkan adzan. Berarti kaitannya dengan sholat. Yang kedua di Musnad Imam Ahmad, idza taghawwalatil ghailan fabadiru bil adzan. Bila kalian berpapasan dengan hantu maka segera kumandangkan adzan. Kalau Bapak punya kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, hadis ini termasuk yang disahihkan oleh Syekh bin Baz. Jadi kalau Bapak ketemu hantu maka segera kumandangkan adzan. Nah, coba di sini yang pernah ketemu berpapasan siapa? Bukan ayat kursi, Ustaz. Nah, pertanyaan bagus. Bukannya ayat kursi, baik. Ayat kursi itu dibaca biar kita tidak ketemu setan. Tapi begitu kita lupa jedul itu setan, itu jangan dibaca ayat kursi, adzan. Jadi ayat kursi itu preventif. Ketika preventif lupa, tiba-tiba hantu di depan mata, segera kumandangkan adzan. Insyaallah ada baras syaiton walahu durat, setan akan lari terkentut. Tapi insyaallah kedua kelihatannya bapak-bapak panik kemudian lupa. Akhirnya tidak keluar suara. Ya gitu aja. Insyaallah-nya 2 itu tadi. Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mimpinya ketemu setan? Ya, mimpi ketemu. Saya kurang tahu kalau sedang mimpi itu kita melakukan tindakannya bagaimana. Ya, nunggu aja bangunlah, Pak. Nunggu bangun, kemudian segera meludah ke sebelah kiri 3 kali. Itu kedua. Ketiga, adzan dikumandangkan berkenaan dengan kelahiran bayi. Betul, banyak yang mendoifkan hadis ini, tapi dulu di Libya syekh-syekh kita menganjurkan dan menganggap hadisnya hasan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah termasuk yang setuju menganjurkan adzan dikumandangkan untuk bayi yang lahir. Bagi bapak yang meyakini doif ya nggak masalah, tapi yang meyakini hasan silahkan diamalkan. Nah keempat, dan ini tidak ada dalilnya, adzan kaitannya dengan kematian di kuburan. Saya cari di kitab hadis manapun tidak ketemu, tapi finishnya ternyata adzan dikumandangkan untuk orang mati itu menggunakan logika. Sebagaimana bayi terlahir ke dunia disambut adzan, orang meninggalkan dunia diantar juga dengan adzan. Jadi kalau bapak nyari dalil memang nggak ada. Alasannya itu aja. Kenapa di kuburan itu banyak kita dapati adzan berkumandang sebelum si mayit kita tutupi dengan tanah. Baik, berarti
maksimal adzan dikumandangkan untuk 3 tadi. Sholatnya juga 5 waktu, kemudian ketemu setan, dan yang ketiga ketika bayi lahir. Baik, kemudian kita lihat hadis 150. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil haditsit tawil fi naumihim anis salati thumma adzana Bilalun fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. Wa lahu an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adanin wahidin wa iqamatani. Wa lahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya' bi iqamatin wahidatin. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang tertidurnya mereka hingga kesiangan melaksanakan sholat. Bila adzan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. Dalam riwayat beliau dalam Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Muzdalifah, lalu beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Dan dalam riwayat beliau dari Ibnu Umar, Nabi menjamak antara maghrib dan isya dengan 1 iqamah. Ya, yang pertama, jadi Rasulullah pernah kesiangan. Maksudnya apa? Pulang dari perang, perjalanan jauh, kemudian lelah, sepakat kita istirahat. Kemudian Rasulullah meminta siapa yang siap tidak tidur menjaga kita sehingga bisa sholat subuh. Maka Bilal langsung, saya ya Rasulullah, saya siap tidak tidur. Melihat jaminan dari Bilal, maka semua tidur dengan nyaman. Bilal yang tadinya berdiri tegak melihat teman-temannya pada sudah tidur menengkur, akhirnya duduk karena lama berdiri. Ternyata duduk yang tadinya tegak lama-lama juga melengkung, brak, akhirnya tidur juga. Siapa yang bangun pertama kali? Ternyata Rasulullah. Kenapa beliau bangun? Karena wajah beliau terkena sengatan matahari. Berarti jam berapa Rasulullah bangun? 6. Kena sinar mata, ya jam 6 lah. Berarti luar biasa. Rasulullah bangun, yang dituju Bilal. Gimana Bilal? Ya Rasulullah, belum pernah aku merasakan tidur senikmat ini. Akhirnya semuanya diminta bangun, karena daerah itu kering. Di depan sana tidak jauh ada sumber mata air. Maka Rasulullah mengajak untuk melanjutkan perjalanan sejenak hingga akhirnya ketemu sumber mata air. Yang lain diminta untuk segera berwudu, adzan dikumandangkan, kemudian sholat qobliyah subuh, sholat fajar, baru kemudian iqamat. Berarti adzan itu tidak selamanya identik dengan masjid. Kan ini kan rombongan. Jadi adzan juga kaitannya dengan sholat, meskipun dia tidak berada di masjid. Seperti Ibnu Sa'sa'ah dinasihati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Ibnu Sa'sa'ah ini pengembala kambing, tiap hari berada di lembah sendirian. Meskipun engkau sendirian, kumandang, kemudian sholat. Jadi meskipun dia sendirian di lembah, adzan dan iqamah tetap berlaku. Baik, nah kemudian ketika di Musdalifah, maghrib dan isya dijamak, cukup sekali adzan dan 2 iqamat. Terakhir, An Ibni Umar wa Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Silakan. Ustaz, ya? Iya.
Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Dan Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Dia tidak mengumandangkan azan sehingga diucapkan kepadanya, kamu telah memasuki pagi, kamu telah memasuki pagi. Berarti di Masjid Nabawi ada dua muadzin, yaitu Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Riwayat sebelumnya Abu Mahdurah muadzin resmi di kota Mekah. Berarti muadzin itu resmi. Sebagaimana imam juga perlu ada imam tetap. Jangan sampai ketika iqamat saling dorong. Jadi muadzin tetap itu disyariatkan. Nah, khusus Abdullah bin Ummi Maktum spesialisasinya hanya mengumandangkan adzan subuh. Sebelum subuh ada adzan yang sering disebut dengan sebutan adzan pertama. Maka Rasulullah berpesan, kalau Bilal sedang adzan, yang sedang sahur tidak usah terpengaruh. Itu bukan masuk waktu subuh. Fakulu wasrobu, tenang, tetap makan dan minum. Kapan berhenti? Kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang mengumandangkan adzan. Nah, berkenaan dengan adzan ada beberapa masalah. Hadisnya sudah saya cukupkan. Yang pertama, boleh tidak adzan duet atau trio? Tidak satu orang. Jawabannya tidak boleh. Karena Rasulullah bersabda, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu salat sudah masuk, kumandangkan adzan seorang di antara kalian. Cuma seorang. Tapi kan ada di kota tertentu, tidak usah saya sebut, muadzinnya ada 7. Jadi 7-nya langsung kur bareng, disepakati. Ini lagunya Bayati atau Nahawan atau Jiharkah atau Soba atau Ros. Bahkan ada di satu tempat ada 4 masjid saut menyaut. Masjid pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saut masjid ketiga asyhadu alla ilaha illallah. Jelas tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Bagi yang mau bertanya seputar adzan atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Satu, ya. Ya, baik. Jadi kalau kita sudah sepakati, kita sudah punya masjid dan ini jadwalnya sudah benar, muadzin juga amanah, maka bisa kita jadikan patokan masjid ini. Itu satu. Tapi kalau muadzinnya tidak amanah, maka tidak usah. Seperti ada bapak-bapak kesel di kampung saya, tidak usah saya sebut daerahnya. Jadi muadzinnya itu makan dulu di rumah, begitu kenyang baru ke masjid, baru adzan maghrib di bulan Ramadan. Nah, berarti kan nggak bisa dijadikan pedoman. Tapi intinya, waktu mana yang paling tepat, yang paling bisa dipercaya, ya sudah, itu sudah bisa dijadikan patokan. Taruhlah masjid sini belum berkumandang, padahal kita lihat jam harusnya sudah berkumandang. Ternyata muadzinnya sedang ada di toilet, mungkin begitu. Di tempat lain sudah berkumandang adzan. Intinya sudah masuk atau belum. Wallahu a'lam bishawab. 1, 2. Ya.
hukum rupiah itu sebenarnya gimana yang apa yang paling apa ya? Nah, intinya pos ya. Kalau salah, sebenarnya dua hadis yang bertentangan. Ya. Yang bertentangan yang pertama menyatakan bahwa tidak akan masuk surga atau neraka. Ya. Kalau Baik. kedua menggunakan rupiah. Oh gitu. Ya. Jadi gini. Kan ada hadis la ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak ada ruqyah yang paling manjur kecuali ruqyah karena terkena sengatan kalajengking atau terkena ain sehingga dia jatuh sakit. Berarti ruqyah real ada. Termasuk Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah juga pernah diruqyah oleh Aisyah. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Wahai Muhammad, kata Jibril, itu loh umatmu 70.000 akan masuk surga tidak dihisab, tidak diadab. Berarti umat Rasulullah yang tidak akan masuk neraka jumlahnya ada 70.000. Banyak kan Pak? Yang kumpul di Mina saja tanggal 10 Dzulhijjah 100.000. Kalau 70.000 yang itu sudah tereliminasi 30.000. Ini hadis bagi saya berat luar biasa. Tiba-tiba perasaan saya plong ketika saya membaca kitab Al-Jannatu wan Nar tulisan Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Di situ diriwayatkan dari 70.000 masih dikalikan 70.000 lagi. Berarti 4,9 miliar kalau dihitung-hitung. Kalau itu kan, kalau melihat angka yang kedua ini, bapak-bapak kan termasuk ini. Insya Allah begitu. Baik. Nah, sekarang apa bedanya yang pertama dan kedua? Coba 70.000 itu syaratnya apa? Dari 4 itu la yastarkun, tidak minta diruqyah. Rasulullah diruqyah Jibril tapi tidak minta. Rasulullah diruqyah Aisyah, tidak Aisyah tolong ruqyah aku, enggak. Jadi kalau kita diruqyah, ya silahkan Anda meruqyah saya. Tapi hindarkan meminta diruqyah. Maka dulu saya biasa meruqyah orang. Akhirnya lama kelamaan orang banyak cengeng, sedikit-sedikit minta diruqyah. Bahkan terakhir minta dicun-up. Ngomongnya cun-up. Cun-up apa Pak? Saya kena jin atau tidak? Nah, jadi hindarkan untuk minta ruqyah. Meskipun ketika saya belajar Riyadhus Shalihin kepada Syekh Muwafaq Murabi, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan la yastarkun, tidak minta diruqyah, maksudnya tidak meminta ruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Kalau dia minta ruqyah, ruqyahnya syar'i, tetap termasuk kelompok 70.000. Kan ada ruqyah yang tidak syar'i. Ya seperti kalau saya kecil jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lumpat, kan begitu sama bapak saya sambil diciduhan. Ya jadi ruqyahnya ya Al-Fatihah, ruqyahnya adalah bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga. Ya. Nah, baik. Nah, kesimpulannya begini. Mentakwil mimpi boleh tidak? Boleh. Tapi takwilkan dengan takwil yang bagus. Ada orang datang cemas, gelisah dengan mimpi buruk.
Maka wa yu'jibuni al-fa'lu wa mal fa'lu qala al-kalimatu at-thayyibatu. Tanamkan optimis, keluarkan kalimat-kalimat yang bagus biar menenangkan hati. Ada ibu-ibu datang cemas. Kenapa Bu? Saya baru saja mimpi. Apa mimpinya? Saya ditabrak truk. Ini kalau saya takwilkan sesuai dengan yang ada di mimpi, oh berarti ibu matinya udah nggak akan meleset, pasti dilindas truk. Orang itu pasti akan resah. Takwilkan takwil bagus. Ini mimpi bagus. Truk datang dari Garut. Yang dibawa apa? Wortel, masuk pasar induk, berarti ibu akan dapat rezeki. Gitu aja. Kenapa ibu resah? Karena saya bermimpi melihat suami saya jadi pengantin. Nah, ini mimpi bagus, berarti suami betul-betul cinta kepada ibu persis seperti cintanya saat menjadi pengantin. Jangan Pak terpaksa menceritakan, pastikan ceritakan kepada orang yang ahli nasihat. Jangan menceritakan kepada teman yang suka bercanda. Oh, nanti akan dibercandain. Saya mimpi apa? Kena panah. Berdarah tidak? Ya ada darah. Oh berarti sebentar lagi istri kamu mati. Tapi saya tutupi itu. Oh kalau ditutupi berarti anaknya yang mati. Tapi saya buka lagi, akhirnya kan dikerjain. Jadi jangan kepada orang yang suka suka usil. Pastikan ahli nasihat, kemudian dengan takwilnya akan menenteramkan hati. Baik, silakan. Nah, baik. Jadi begini. Hadisnya kan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar suara adzan, maka ikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Begitu selesai, thumma sallu alayya, bersolawatlah kepada aku. Thumma saluli alwasilata, kemudian berdoalah, memohon agar al-wasilah Allah berikan kepadaku. Berarti membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Berarti yang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah, khitabnya idza sami'tum, kalau kalian mendengar. Berarti muadzin tidak baca. Tapi ada ustadz, ya saya muadzin, tapi kan saya dengar juga. Akhirnya dia baca juga itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Tapi melihat khitab hadis, berarti yang membaca idas Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu para pendengar, bukan muadzin. Kalau muadzin selesai, ya selesai langsung sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Baik, ada yang lain? Ya, waduh, langsung. Kenapa? Oh masih ada? Ya selesaikan aja dulu. Nah, doa sesudah adzan yang Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ah, baik. Itu sebenarnya bukan, ya inilah kesalahan penterjemah. Doa sebelum tidur. Coba di kitabnya. Zikru qabla naum, zikir sebelum tidur. Zikru duhulil khala, zikir masuk WC. Terjemahannya apa? Doa masuk WC, padahal itu bukan doa tapi zikir, meskipun isinya ada doa. Zikir masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Semua zikir tidak disyariatkan mengangkat tangan. Coba suami istri sebelum mengadakan hubungan badan kan membaca bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton. Bapak-bapak pernah enggak begini? Katanya kan enggak, karena itu zikir bukan doa. Yang dimaksud doa adalah mencari waktu mustajab, kemudian mengangkat tangan, diawali dengan bacaan sholawat, menyebut nama Allah, baru menyebutkan keinginan-keinginan kita. Nah, itulah yang disebut dengan doa. Maka innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi darafa yadayhi ilaihi tsumma yaruduhu masafra. Baru mengangkat tangan biar Allah mengabulkan doa kita.
Itu kesalahan penterjemah aja. Tapi kan kaitannya bukan berdoa, tapi kaitannya untuk ditiup terus diusap ke seluruh tubuh. Masih ada satu lagi. Ya udah, itu udah melotot semuanya, nggak apa-apa, tambah satu. Ya. Ya. Berarti sudah masuk kan? Kalau sudah masuk dia batalkan. Kan membatalkan juga tidak lama. Tidak satu piring kan? Yang penting batal. Selesai. Baik. Itu kelihatannya nggak usah pakai dalil. Iya kan sudah masuk waktu. Meskipun satu teguk kan yang penting saya sudah membatalkan. Baik, silakan. Kalau saya sebelum azan itu ada yang baca sholawat. Ya. Sholat. Ya, sholawat dulu. Apalah yang dibaca itu baru dia azan. Iya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad innallaha wa malaikatahu. Jadi sholawat itu dibaca setelah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was sholatil qaimah. Jadi di ujung, bukan qobla. Selesai. Kalau saya masih ragu. Karena saya sering juga itu malah di depan. Iya, di belakang itu pun yang membaca para pendengar tadi. Baik. Kemudian Dan kalau ada wazin yang azannya itu menurut kita koinasnya mungkin ada yang salah. Soalnya kan pendek. Kalau ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya, Apakah tidak ya tetap jawab, cuma kadang-kadang telinga kita gatal. Kalau di tidak jauh dari masjid saya ada musola, suaranya keras. Itu yang pendek-pendek serba dipanjang-panjangkan, yang panjang-panjang jadi pendek-pendek. Jadi telinga saya juga tidak nyaman. Ya sudah selesai. Dia mengumandangkan adzan tapi bacaannya bermasalah. Kalau yang panjang pendek itu sebetulnya gimana Ustaz? Kan kalau kita belajar itu kan panjang. Oh, tahsin. Dua harokat. Atau itu kan bisa la ilaha Baik. illallah. Nah, Bisa 20 gitu kan? oh biasa 20. Ya. Kalau itu di luar Al-Qur'an boleh. Kalau Al-Qur'an tidak boleh. Maka MTQ bagi saya sebenarnya salah. Mat arid li sukun itu 5 atau 6. Tapi bisa 20 untuk memamerkan ini loh napas saya. Dan itu kelakuan saya dulu. Maka bakat saya tidak saya turunkan kepada siapapun. Udah cukup saya aja. Jadi, tapi ya kadang-kadang sih saya kalau tiba-tiba di sawah sendiri, saya ngecek lagi suara saya masih melengking seperti dulu atau tidak. Saya kadang-kadang begitu, Pak. Ternyata masih melengking juga, tapi tetap tidak akan saya perdengarkan kepada bapak-bapak. Baik. Kemudian silakan. Allah. Iya. Kita jawab cepat insya Allah. Tadi direwetkan dari yang Umar tadi ketika sampai di Musdalifah, Iya. ada yang adzan sekali, kemudian umatnya 2 kali dari masing-masing sholat. Iya. Tapi kalau kemarin saat kami sholat itu sampai di Musdalifah kan udah masuk 40 jam, jadi nggak adzan lagi tapi langsung Iqamat. terus iqamah sekali langsung Maghrib terus iqamat lagi Isya. sampai itu jadi Oh, cuma kali-kali. Jadi gini, alternatif pertama adzan sekali, iqamat 2 kali. Alternatif kedua 2 kali iqamat tanpa adzan. Nah, gitu aja. Selesai. Pertanyaan kedua. di luar adzan. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, ada
Bila orang tua kita meninggal, kemudian kita tidak ingin orang tua kita diazab di kubur, jadi misalnya ambil anak kubur, kemudian dibacakan surat Al-Quran 7 kali, kemudian kamu di kain kafannya, katanya ada kubur. Oh. Tapi saya cari di buku kita ini nggak ketemu. Oh gitu. Terus kemudian apabila memang tidak ada hadisnya, terus kemudian kita mau katakan seperti itu, apakah ini termasuk syirik? Oh gitu. Baik. Itu apakah ini Oh gitu ya. Baik. Jadi gini, kalau ingin orang tua kita bahagia, tidak diadab kubur, sebenarnya man shalla mamin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'umullahu fi. Sebenarnya cukup dengan 40 orang muslim hadir menyolatkan muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah, itu sudah cukup mengamankan si mayit. Bagaimana kalau 40 tidak terpenuhi? Karena meninggalnya tanggal 29 Ramadan, orang sudah banyak mudik. Maka man shalla ala janazatin faqama alaihi thalathatu sufu faqad wajaba. Formasi 3 sop. Wajib si mayit akan terlindungi dari siksa kubur. Misalnya yang hadir 8, imam 1, 3, berapa? 2 misalnya. Ya, seperti bola. Nah, kemudian apalagi yang meringankan orang tua? Sedekah yang dikeluarkan oleh anak di Sahih Muslim. Afalaha ajrun intasaddaqtu alaiha. Ibu saya dapat pahala tidak? Saya sebagai anak bersedekah atas nama ibu. Dijawab oleh Rasulullah, na'am. Termasuk inna abarrul birri an yasila rajulu wuda abihi. Bakti anak kepada orang tua terbaik setelah meninggal, anak memberi hadiah kepada orang yang dulu pernah dekat dengan orang tua. Wah, orang tua saya CS dengan Pak Satpam, kasih hadiah yang membuat Pak Satpam pasti bahagia. Wah, itu sangat dibutuhkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, mengenai tanah tadi tidak sampai batas syirik, tapi sifat gulu, sikap berlebihan. Intinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. 11 terakhir. Kemudian kembali yang tadi itu keutamaan kemudian lagi untuk orang tua di lingkungan. Tadi juga saya di situ dibilang dosanya dosanya akan diampuni, kemudian dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oh ya, ya Rasulullah ya. Ya, intinya pernah ditanyakan seorang sahabat, apa yang saya lakukan? Orang tua saya sudah meninggal dunia. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa silaturrahimi allati la tusalu illa bihima. Doakan, mohonkan ampun, laksanakan pesan-pesannya, dan silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua. Itu cukup, itu saja. Jadi insya Allah al-qasdu ala sunnah, melaksanakan sunnah itu relatif lebih mudah, tidak berbelit-belit. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.